warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai bagaimana implementasi payment gateway dengan Laravel. Seperti biasanya tutorial saya yang sebelumnya sudah jelas ya bagaimana menginstal Laravel lewat terminal atau lewat CMD di komputer kalian. Nah, kali ini kita akan coba integrasikan Laravel dengan payment gateway. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan disimak tutorial yang saya berikan ini dengan seksama. Untuk pertama kali kita otomatis daftar dulu di payment gateway-nya, di situs payment gateway. Di sini saya memakai Mitran. Sebenarnya sih tidak cuma Mitran, ada Sendit, ada Detu.com dan lain-lain. Cuma saya di sini memakai Mitran. Langsung saja ini di website Mitran. Nah, di sini silakan mendaftar dulu di website Mitran. Nah, di sini ada full name, registrasi dulu pertama, ada bisnisnya apa. Ini nanti di sini ada yang nanti ketika sudah berhasil registrasi dan aktivasi lewat email yang diberikan, nanti bisa login di mitranya tersebut. Nanti di mitra ada dua penggunaannya, yaitu yang sebagai production, itu yang kita benar-benar akan mendapatkan uang jika ada transaksi lewat Mitran. Dan untuk yang latihan dulu, implementasinya dulu, bagaimana sih integrasinya, di sini kita akan membahas itu. Kita bisa menggunakan sandbox terlebih dahulu. Nah, aslinya Mitran itu juga menyediakan pembayaran yang lewat URL. Lewat URL, jadi tidak perlu kita men-setting bagaimana sih ini, gimana ini. Tapi kita langsung saja lewat URL. Yang pertama ini. Kita masukkan dulu emailnya. Ini sebelumnya saya sudah mendaftar di Mitran ya. Jika belum, silahkan registrasi dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke Mitran. Saya memakai sandbox-nya nanti karena kita ingin integrasi dulu, baru setelah kita fix atau kita pengen supaya bisa untuk transaksi beneran, kita ubah menjadi production ini. Nah, ini nanti di sini itu di setting ini nanti ada yang ini general access key-nya apa. Nanti kita pakai AB-nya di Mitran. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di production, ini warnanya nanti berubah menjadi biru untuk membedakan produknya dengan Mitran. Nah, ini misalnya yang single payment link yang lewat URL. Nah, ini tadi saya menjelaskan ini yang lewat URL. Jadi URL ini bisa di copy dan kemudian dipaste misal lewat WA. Nanti silahkan melakukan pembayaran melalui Mitran sejumlah sekian. Nah, itu ininya DC payment ID, experience-nya berapa buat satu hari atau custom misalnya berapa menit. Nah, ini kan customnya berapa. Lalu langsung di sini nanti ketika diklik ada URL-nya. Nah, URL tersebut nanti bisa dipaste.
Tapi kali ini kita integrasi tidak menggunakan URL ini, URL dari mitra, tapi kita menggunakan yang di sini, yang APK tadi. Ini SSK ini. Kira-kira seperti itu nanti. Selanjutnya kita di Laravel-nya. Laravel dengan asumsi sudah terinstall dengan baik dan benar dan tidak ada kekeliruan ya. Karena ya sudah beberapa kali saya ajari mengenai install Laravel. Kemarin waktu tutorial yang pertama. Selanjutnya, karena kita membutuhkan library Laravel, kita juga pakai Composer untuk mendownload library Laravel tersebut. Kita masuk dulu, yaitu di ini, namanya tadi apa ya? cd Lalu untuk masuk di Visual Studio Code, VS Code, kita ketikkan kode spasi titik. Nah, kita sudah masuk ke Visual Studio Code. Ini untuk load dulu. Kita klik trust saja. Ini masih nunggu. Nah, sementara kita nunggu, kita instalkan dulu ini lewat terminal di VS Code, yaitu library dari mitra tersebut. Silakan ketikkan Composer require mitrans /mitrans min php, lalu di enter saja. Lalu kita membuat tabel migrasi, saya namakan tabel sedekah tapi bahasa zaman. Nanti bisa di peta BS mungkin nanti. Dan BS otomatis ya, saya di sini membuat tabel sedekah. Pertama ketika seperti biasanya ketika di terminal seperti ini, yaitu PHP artisan make migration create sedekah table, lalu kita enter saja. Nah, migrasi kita sudah terbentuk. Itu di mana? Seperti biasanya itu ada di folder database, terus folder migration, lalu migrasinya di sini. Ini ya, migrasinya ini. Seperti biasa kita tambahi pada ID-nya, pada field-nya. Yang pertama adalah table ya, table pertama table string nama sedekah, ini dibuat null label saja.
dia nanti tidak diisi, misalnya orangnya tidak ngisi berarti harusnya nilainya 0. Lalu table pakainya string, ini adalah email sini aja sedekah email, ini juga dibuat nama sedekah nama. Ini gini aja nama, ini juga dibuat null label. Lalu kita beri tipe, apakah sedekah itu nanti untuk misalnya untuk pendidikan atau untuk bencana alam atau untuk kemanusiaan itu. Dollar table string sedekah tipe, ini juga dibuat null label saja, null label. Lalu jumlahnya berapa ini yang disedekahkan itu pakainya adalah desimal, amount sedekah minimal 20.000. Mana gini aja, defaultnya 0, default lalu kita beri catatan, tipenya juga string, null label, misalnya nggak ada catatannya. Lalu statusnya dollar table, kita beri status defaultnya pending, pakai null label terus. Defaultnya pending. Terus kita juga dapatkan token, snap token dari apa itu, dari mitranya. Token label. Lalu mudah, kita save dulu, lalu kita membuat sebuah model, itu namanya sedekah. Kembali lagi ke terminal dengan nama PHP artisan make model sedekah, S-nya besar ya, make model sedekah.
lalu di enter aja. Ini berada di folder app model, namanya sedekah. Nah, ini protected file valuable sedekah name name aja, sedekah name, terus sedekah email, sedekah tipe, sedekah tipe, terus tadi amount, ini untuk nominalnya itu amount, terus ada catatan juga note, lalu kita kan di sini ada juga yang apa itu statusnya pending ya, statusnya pending, maka kita buat sekalian saja fungsinya pending. Berarti di sini seperti ini, public function set pending this attribute status pending save. Ini jika pending, jika sukses bayarnya, berarti kita juga buat public function set success attribute status success self save. Lalu di sini juga ada statusnya. Di sini kan ada statusnya dari migran ini. Jadi kita buat juga statusnya selain ini. Statusnya pending itu, terus status berikutnya pending success, terus oh iya fail, public function set file. Statusnya jika fail, lalu jika expired, set expired ya, jika expired, attributes expired, save, ini di save, lalu kita set env nya,
env namanya kita beri nama db lara midtrans. Lalu kita migrasikan. Oh iya, ini belum aktif web server saya. Saya aktifkan dulu. PHP artisan migrate. Ini iya saja. Ini migrasinya otomatis terbentuk. Lalu kita buat rootnya. Setelah itu ada di folder routes terus web PHP ya. Di sini kita buat root baru, namanya yang pertama kita root get, kita ambil sama adalah ketik slash terus koma, ini kok jadi koma. Kita belum buat controllernya ya, harusnya ya kita buat controller dulu harusnya. Kita buat controller dulu harusnya ini. Cara buat controller seperti biasa. Ini PHP artisan make controller sedekah controller. PHP artisan sedekah controller. Kira-kira nanti yang ada di controller itu ada kelasnya index, berarti di sini saya tulis tadi kan namanya sedekah, berarti sedekah controller import otomatis ya, ini ya use ini import otomatis. Sedekah controller kelasnya index, saya beri namanya di sini name name-nya sedekah index atau ya wes kita sedekah index. Lalu yang kedua kita buatnya root post apa namanya itu, kita simpan sedekah store. Actionnya ini kelasnya saya beri submix sedekah store. Lalu kira-kira nanti ada function lagi di dalam itu apa, sedekah controller
pakai post lagi, metodenya itu root post notifikasi ya, notifikasi handler, kita handler JDK controller. Kira-kira seperti itu. Notification handler saja namanya. Name-nya juga sama ya, notification handler. Ini pakai ngetik sendiri. Notification handler. Nah, kira-kira rootnya seperti ini. Lalu di controller tadi kita ketikkan controller http controller sedekah controller. Nah, http controller sedekah controller. Kita panggil modelnya dulu. Use model. Use mitran trans config, lalu use mitran snap, baru yang terakhir adalah use mitran notification. Nah, notification. Contract request. Lalu kita set konfigurasi mitranya ini. Setelah itu config server key. Ketik saja config to server key config services. Nanti kita ubah di service, di itunya service mitran server key. Server key kok gini, ini apa itu, ada malah salah ini nya server key. Ini config
is production, service Mitran is production. Nah. Config is sanitize, config services Mitran is sanitize. Config create service Mitran. Lalu baru kita buat public, ini buat indeksnya. Public function index. Public function index tambahin sedekah order by ID descending pagination paginate berapa ya paginate 50 paginate ini malah jadi salah, ini gimana ini? Ayo kayak gini. Ini return view nah. Lalu berikutnya adalah public, kita buat function dulu. Public function submit sedekah submit gini submit sedekah submit sedekah submit sedekah. Pertama kita validasi validator dulu, validator make langsung saja bisa pakai request all. Ini apa yang validasi? Sedekah name itu require butuhkan sedekah sedekah email require ya bentuknya, cuma itu saya harus email amount jumlahnya amount jumlahnya tentu saja validasinya harus bentuknya uang ya, angka ya, numerik. Jika validator fail, return direct
Oh, nah ini harus pakai ini saja. Return pakai array, status, error, lalu create message validator errors first. Lalu validasi error ya. Lalu error itu harusnya pakai ketik. Malah jadi salah gini. DB transaction function ada dua, gimana? Alah. Salah. Ini kok malah marahin salah. Berarti masukkan donasi ke database-nya ya. Berarti ini kok donasi, sedekahnya sedekah create. Yang pertama adalah sedekah name, sedekah email request. Tipenya sedekah, lalu jumlahnya generator salah ini, jumlahnya kita float saja, float this request dan note dulu ini. Request note, kemudian kita snap tokennya disimpan ya, simpan snap token itu berarti file pakai array, transaction
details. Order ID, stiker ID, sama stiker customer detail, first name, stiker name, email, stiker email, stiker email, terus ini item details, item detail, ada lagi harusnya. Pertama itu ID, malah bingung saya. ID, stiker people ini. Apa yang disediakan kan gitu. Price, kuantitinya 1, namanya ini salah nih. Uji words str replace baru snapnya. Nutupnya di sini, ke sini nutupnya. Oh, ini nutupnya di sini. Snap token, snap get, snap pilot. Terus stiker snap token, baru di save. Lalu kita beri responnya. This response snap token snap token. Ini itu kok merah ini kenapa? Baru di return responnya apa ini? Return respon
Lalu tadi rootnya kan ada itu ya. Ini kok salah ini kenapa? DB ada salah itu DB transaction. Jadi transaction function ini malah ini malah marah gini. Ini Thomson. DB transaction function. DB transaction callback function. Lalu kita buat sebentar notification handler karena tadi di rootnya kan ada notification handler. Sebentar nunggu adan dulu. Function baru namanya adalah notification handler. Nah, seperti ini. Setelah ada tipe, yaitu kita buat order ID. Itu notification order ID. Lalu berikutnya adalah kita buat float-nya. Float status sedekah itu sedekah find order ID. Ini order ID. Terus ambil model sedekah. Lalu order ID
find or file aja ini. Oh, file ini bukan update ID-nya, ini bukan ini. Kemana itu update ID? Nah, begini. Order ID atau order ID ya? Lupa saya udah. Lalu nanti kita misalnya salah kita benarkan. Jika transaksi sedang kejar tipenya credit card, fraud, challenge, status challenge, fraud challenge, spending. Oh, credit card. Dua. Fraudnya. Jalan. Sedekah. Pending jasa. Pending. Else. Jika tidak, berarti sukses. Nah, berarti sukses. Lalu else if tuna transaction settlement diklik sukses saja. Sedekah set keluar size else if transaction can ini kurung tutupnya ini transaksi pending set pending malah hilang AI-nya malah membingungkan. Bola sedekah set pending dia kan else transaction pending lalu transaction berikutnya adalah deny, misal ditolak, jadi file lalu transaction expired if
lagi apa deny terus transaction expire set file set expired. Nah, ini expired. Berikutnya gimana? If transaction cancel set cancel set cancel file set file di save cancel file. Nah, kira-kira seperti ini kontrolnya. Nanti ketika kita untuk transaksi misalnya pakai kartu kredit ya ini, jika kartu kredit itu statusnya challenge, berarti bisa pending, bisa sukses. Transaksinya bisa settlement, bisa sukses. Pending itu berarti pending, tertunda, deny, expired, sama cancel. Lalu berikutnya kita membuat root-nya. Root berarti ada di folder root web.php. Kita sudah membuat semuanya ya kemarin, yaitu notification handler dengan namanya adalah nanti di URL-nya yaitu notification.handler. Nah, berikutnya kita buat tampilannya. Tampilannya seperti ini apa? Views. Nah, kita viewsnya kira-kira seperti ini. Nanti mungkin kita ingin ubah saja viewsnya, jadi views di dalam welcome-nya ya, welcome-nya kita ubah seperti ini.